disampaikan. Bahannya memang sedikit, cuma 24 ayat, tetapi saya persiapannya seminggu ini. Karena yang mesti dibaca banyak sekali. Tapi saya bersyukur dengan apa saya diberi waktu untuk belajar lagi gitu ya, melihat lagi. Terus terang detail ini tidak pernah saya perhatikan gitu ya pasal 12 ini. Dan mungkin sebagian besar kita juga jarang memperhatikan karena ah cuma nama-nama raja-raja saja gitu ya. Dari pasal ayat 1 sampai ayat 24 isinya cuman mek gitu tok gitu ya, raja-raja, nama raja-raja. Tetapi kalau kita perhatikan detailnya, ternyata saya sendiri mendapat berkat dari persiapan ini. Nah, semoga saya bisa men-sharingkan itu semua bagi Bapak Ibu malam hari ini, dan nanti saya mengundang kita juga untuk saling berbagi apa yang kita pelajari. Sebagian dari kita mungkin sudah ikut ya dari Yosua pasal 1 sampai hari ini. Jadi detailnya banyak, mungkin ada yang ingat, ada yang berkesan gitu. Nanti boleh dibagikan juga. Nah, saya mengajak kita membuka dulu Yosua pasal 12 ayat 1 sampai 24. Kalau ada yang berkenan membacakan, saya minta satu orang Bapak membacakan dari ayat 1 sampai 6, lalu ada satu orang Ibu membacakan dari ayat 7 sampai 24. Kalau berkenan ya, Saya saya bantu minta. komitmen ya kita. Oke, Pak Jarwo dari ayat 1 sampai 6 ya. Ya. Lalu nanti ayat 7 sampai 24, boleh Ibu Sri? Keberatan nggak Ibu Sri membacanya atau bisa nggak Bu Sri? Eh, saya nggak punya yang baru, masih yang Nggak lama, apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa, hampir sama kok yang TB1, TB2. Ya, oke. Ya, Dulu ya. makasih Bu Sri. Ya, mulai dengan Pak Jarwo ya. Yosua 12 ayat 1. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu. Ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur dan Kinerot, dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Ok, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Astarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan, sampai daerah orang Gesur dan orang Maakah, dan atas setengah Gilead, sampai daerah Sihon, Raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel, telah mengalahkan mereka. Dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu, menjadi milik mereka. Iya, terima kasih Pak Jarwo. Boleh dilanjut Ibu Sri ayat 7 sampai 24. 7 sampai 24. Iya. Oke. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan. Dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit di Araba Yordan, di lereng gunung di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris,
orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko, satu raja negeri Ai di sebelah Betel, satu raja negeri Yerusalem, satu raja negeri Hebron, satu raja negeri Yarmut, satu raja negeri Lakis, satu raja negeri Eglon, satu raja negeri Geser, satu raja negeri Debir, satu raja negeri Geder, satu raja negeri Horma, satu raja negeri Arad, satu raja negeri Libna, satu raja negeri Adulam, satu raja negeri Makeda, satu raja negeri Betel, satu raja negeri Tapuah, satu raja negeri Hefer, satu raja negeri Afek, satu raja negeri Lasaron, satu raja negeri Madon, satu raja negeri Hasor, satu raja negeri Simron Meron, satu raja negeri Aksaf, satu raja negeri Taanak, satu raja negeri Megiddo, satu raja negeri Kedes, satu raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel, satu raja negeri Dor di tanah Bukit Dor, satu raja negeri Goyim di Galilea, satu raja negeri Tirsa, satu jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Iya, terima kasih Bu Sri. Kalau Sama. baca ini penuh dengan eh, nama-nama yang asing sekali ya. Bahasa-bahasa juga yang sulit tadi kita sebutkan gitu ya, salah-salah gitu karena dan saya yakin kalau nggak karena Patim Bulum ini mengangkat Yosua 12 ini, bagian ini nggak akan pernah kita baca. Bahkan tidak mungkin menarik perhatian kita apa. Tadi aja membaca mungkin sebagian kita berpikir, apaan sih ini yang kita mau PA dari bagian ini gitu ya. Tapi coba kita lihat, saya mencoba untuk menggali sedikit bagian ini dan saya akan mengajak kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang. Kelihatan ya? Nah, kitab Yosua ini diperkirakan terjadi selama 155 tahun ya, sejak mereka memasuki tanah Kanaan sampai nanti Yosua di pasal 24 ketika dia meneguhkan kembali perjanjian bangsa Israel yang sudah masuk di tanah Kanaan dengan Allah. Nah, ini terjadi di tahun sekitar tahun 1405 eh, sebelum zaman baru. Ini saya pakai bahasa Inggris ya. Jadi before Common Era sampai 1250 before Common Era. Sekarang pakainya ini ya, bukan BC lagi, tapi sebelum zaman baru dan sesudah zaman baru. Nah, pasal 12 yang kita baca tadi adalah sebuah kesimpulan sebenarnya dari 11 pasal di awal. Ya, pasal 1 sampai 11, lalu pasal 12 ini menjadi penutup yang menyimpulkan. Nah, pasal 1 sampai 11 ini sering disebut sebagai Book of War atau buku-buku tentang perang. Karena buku tentang perang karena isinya memang peperangan semua di dalamnya. Bagaimana Yosua beserta dengan orang Israel ketika memasuki tanah Kanaan, mereka merebut daerah itu satu persatu. Nanti kita lihat ya dari berdasarkan nama raja-raja yang ditulis ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan perebutan itu. Nah, sedangkan tadi pasal 13, kemudian ya setelah ini pasal 13 sampai ke pasal 24 terakhir nanti kitab Yosua merupakan pembagian dari tanah perjanjian yang sudah direbut oleh Israel, dibagi menjadi 13 suku Israel. Ya, Lewi itu nggak kebagian kan, suku Israel ada 12, Lewi itu nggak kebagian tanah, tetapi tanah yang menjadi harusnya milik Lewi, bukan harus milik Lewi ya, tetapi bagian suku Lewi ini dibagi menjadi dua untuk anak-anaknya Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Ya, jadi ada 13. Makanya pasal 13 sampai pasal 24 disebut sebagai Book of Distribution. Jadi buku tentang pembagian hak tanah, ya. Nah,
buku ini juga sebenarnya bercerita tentang kepemimpinan Yosua sebagai tokoh utama. Buku ini tidak ditulis oleh Yosua, tetapi buku ini bercerita tentang Yosua, kitab ini, ya, sebagai pengganti Musa. Nah, kita tahu cerita tentang Yosua sebelumnya pasti membaca ya, bagaimana di kitab Keluaran, bagaimana Yosua berperan, lalu kemudian ketika perjalanan bersama dengan bangsa Israel yang berputar-putar, bagaimana ketika Yosua disuruh mengintai ke kota Yeriko, bagaimana dia bersama dengan Kaleb begitu teguh, dan bagaimana dia terus mendampingi Musa sampai pada akhir. Nah, Yosua kemudian mulai di pasal 1 diteguhkan sebagai pengganti Musa, ya, atas panggilan Allah dan juga atas succession dari Musa, gitu ya. Nah, Yosua di dalam kitab Yosua ini digambarkan bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi dia juga sebagai panglima perang. Ya, bagaimana dia memimpin strategi-strategi perang di dalam merebut tanah Kanaan. Tetapi yang menarik adalah dari seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Yosua, dari seluruh peperangan yang harus dia jalani, keterlibatan Allah yang luar biasa. Ya, setiap kali, kadang-kadang dalam beberapa waktu tertentu, Yosua diteguhkan lagi oleh Tuhan. Jangan takut. Nah, terutama nanti ketika dia menyerbu ke beberapa daerah itu ya, ketika dia memasuki beberapa daerah, itu bukan hanya lawan satu raja, tetapi nanti ada persekutuan raja-raja itu dan bergabung, terutama yang di utara ya, sampai digambarkan itu nanti pasukannya itu seperti lautan gitu ya, menutupi bukit-bukit itu. Jadi yang dihadapi Yosua bukan kecil saja, raja-raja kecil, tetapi juga persekutuan raja-raja ya, yang sudah mendengar tentang bagaimana dia mengalahkan kerajaan-kerajaan lainnya. Tetapi di balik itu semua, bagaimana Allah terus meneguhkan dia. Dan janjinya, nanti di pasal 1 ya, kita sudah baca mungkin, bagaimana Allah memanggil dia dan memberi dia janji. Ya, asal engkau tetap berpegang, maka kuatkan dan teguhkan. Ya, maka kamu akan berhasil. Makanya tema utama dari kitab Yosua ini adalah kemenangan melalui ketaatan. Ketaatan yang nggak pendek, ketaatan yang panjang 155 tahun. Dan Yosua dianggap pemimpin yang berhasil. Ya, bahkan berhasil juga membagi tanah itu tanpa keributan. Bayangkan ya, kita aja bagi warisan kadang-kadang jadi ribut ya. Nah, Yosua membagi tanah warisan ini ya, menjadi identitas mereka itu tanpa keributan, berlangsung dengan smooth sekali. Oke. Nah, ini kira-kira latar belakang dari apa yang kita baca. Nah, kita masuk ke pasal 12 ayat 1 sampai 24. Ada yang sedikit berbeda, makanya tadi saya minta Pak Jarwo membacakannya dulu, yaitu ayat 1 sampai 6. Nah, ayat 1 sampai 6 itu memberi sedikit ulasan kembali tentang daerah di Kanaan yang ditaklukkan oleh Musa sebetulnya. Kepemimpinan Musa. Kenapa disebut dulu ini juga? Karena ini nggak lepas juga dari peran Musa sebetulnya. Lalu kita tahu di tengah-tengah itu Musa tidak diizinkan kan waktu dia di padang, jadi saya lupa namanya. Ketika dia memukul batu, padahal Tuhan suruh ngomong, lalu Tuhan bilang dia nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, itu Musa berhenti, benar-benar tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi menuju ke sana, Musa melakukan juga penaklukan. Nanti kita lihat di peta ya, daerah mana yang ditaklukkan oleh Musa. Tetapi ayat 1 sampai 6 itu Musa menaklukkan di sebelah timur Sungai Yordan. Ya, jadi sebelum masuk ke wilayah barat yang menjadi tanah perjanjian itu, maka di sebelah timur Sungai Yordan itu adalah daerah yang ditaklukkan. Itu daerahnya luas sekali.
dari selatan yang dibatasi dengan sebuah sungai yang itu disebut Sungai Arnon itu sampai ke Gunung Hermon. Saya jadi ngerti itu lagu yang Mazmur 133 gitu ya. Mengalir dari Gunung Hermon ke Sion itu, ternyata Gunung Hermon tuh di utara, paling utara daerah Israel. Ya, mengalir ke Sion yaitu ke Yerusalem. Nah, wilayah itu begitu luas, tapi hanya dikuasai oleh dua raja. Yaitu ayat 2, yaitu raja sebentar ya, Sihon, raja orang Amori. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ayat 4. Di situ dibilang ada Og, raja orang Basan. Nah, ini spesifik disebut karena ini kerajaannya luas sekali. Nanti berbanding terbalik dengan Yosua yang dikalahkan Yosua yang tadi dibacakan oleh Ibu Sri di ayat 7 sampai ayat 24 kan banyak sekali tuh. Ada 31 katanya disebut. Nah, itu kecil. Nah, Musa itu mengalahkan dua kerajaan besar yang ada di sebelah timur Sungai Yordan itu. Ini apa sih? Kenapa sih terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat itu nggak tadinya tidak begini rencananya. Ya, sekarang saya loncat dulu ke petanya ya, sebentar ya. Saya loncat dulu ke petanya. Nah, ini. Loh, kok malah stuck di sini. Bentar ya. Nah, ini. Ini kalau lihat ya, ini ketika mereka keluar dari Mesir, ini wilayah Mesir, ini perjalanannya, ini waktu mereka diputar di padang gurun. Nah, lalu sampailah mereka, saya kurang besar ya. Nah, sampailah mereka di sini. Ya, di Sungai Arnon tadi. Ya, yaitu di sini. Ya, bersebelahan dengan Moab. Nah, disinilah kerajaan apa ini Amori tadi, ya, di mana Sihon menjadi rajanya, ya, di Hesbon dia bertakhta pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat referensinya itu di ya, di Bilangan 21 ayat 21 itu disebutkan bagaimana kenapa tiba-tiba Musa akhirnya menyerang Sihon ini. Di sini kalau kita baca ya, sebenarnya Musa itu kulo nuwun, cuman mau lewat. Ya, cuman mau lewat dia. Tidak bermaksud menyerang daerah itu. Ya, jadi dia hanya mau lewat, nanti dia nyebrang. Mau nyebrang masuk ke Yeriko ini dari sini. Jadi dia mau lewatin daerah ini. Tapi apa yang terjadi? Raja Sihon itu tidak mengizinkan mereka lewat. Bahkan mereka keluar bersama pasukannya mau menyerang. Ya, seperti mereka merasa diinvasi, padahal ngomong baik-baik. Bahkan di situ kalau kita baca kitab Bilangan tuh dia janji, saya tidak akan ganggu kebun anggurnya, saya tidak akan ganggu ladang-ladangnya, kami hanya mau lewat gitu ya. Tapi mereka malah mengeluarkan pasukannya, terjadilah peperangan itu. Dan Tuhan mengatakan kamu akan kalahkan mereka. Pada waktu itu Musa disuruh menyerang oleh Tuhan, kalahkan mereka. Ya, nah, setelah mengalahkan Sihon ini, bahkan Tuhan suruh lagi naik ke atas, naik ke atas ini ya, kalahkan Og, Raja Basan itu. Ya, sebentar nih saya kecilin lagi ya. Nah, terus naik ke atas ini sampai Basan ini. Nah, wilayahnya ini gede sekali nih. Dari sungai tadi ini sampai ke sini, lalu kemudian Basan itu sampai ke atas, nanti sampai ke Gunung Hermon itu. Ya, dua kerajaan besar. Nah, beberapa ahli mengatakan justru ini strategi yang luar biasa sekali katanya. Jadi tanpa disadari Tuhan memimpin Musa dan pasukan dan bangsa Israel pada waktu itu mengalahkan dua kerajaan besar, raja orang Amori ya, dan itu bersebelahan dengan Moab, di bawahnya ini ada Moab perbatasan.
dan Raja Basan ini yang juga wilayahnya cukup besar, itu membuat mereka kemudian menjadi istilahnya apa? Word of mouth pada waktu itu, ya, untuk seluruh wilayah ini. Dua raja besar ini aja dikalahkan dengan begitu mudah oleh bangsa Israel. Nah, kalau dipikir, jangan berpikir bangsa Israel itu bangsa yang besar. Sama seperti hari ini kita ngelihat bangsa Israel itu kecil sebetulnya, ya, bukan terbandinglah dengan dua raja besar ini, tetapi mereka bisa mengalahkannya seperti janji Tuhan, ya. Dan kemudian kelak wilayah itu diserahkan kepada 3 suku, Ruben, Gad, dan Manasye. Nah, disitulah ayat 1-6 bagaimana Musa diceritakan sebagai sebuah kesimpulan dia mendahului Yosua. Nah, waktu saya merenungkan bagian ini gitu ya, kesimpulan ini ayat pasal 12 ini dicatat sebagai sebuah apa ya, catatan bagaimana seorang pendahulu melakukan sesuatu yang kemudian diikuti oleh bawahannya. Ya, saya yakin Yosua ikut sebagai panglima pada waktu itu ya, mendampingi Musa menaklukkan 2 kerajaan besar itu. Dan dia lihat bagaimana Tuhan yang memimpin dan bagaimana dengan keberanian yang besar Musa bersama dengan bangsa Israel melakukan penaklukan yang tidak main-main pada waktu itu. Teladan bagi Yosua tentunya ya, menjadi sebuah, kalau kita mau masuk ke sebuah pekerjaan atau mau masuk ke sebuah pelayanan gitu ya, kita banyak belajar dari orang-orang yang mendahului kita. Kita banyak menarik hikmat, menarik pelajaran, sehingga itu membekali kita. Nah, seperti inilah yang ingin dilakukan oleh Musa kepada Yosua. Sehingga ayat pasal 12 ini mencatat kembali, mencatat ulang. Walaupun ini ada di kitabnya Yosua, tentang Yosua, tetapi peran Musa dinyatakan juga di situ sebagai seorang suksesor. Nah, kita masuk ke berikutnya di ayat yang ke-7 sampai ke-24. Tadi dibacakan dengan baik sekali oleh Ibu Sri. Bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel mengalahkan 31 raja-raja negeri. Ya, kesimpulannya. Tadi disebutkan raja ini, raja kerajaan ini 1, raja kerajaan ini 1, raja kerajaan ini, semua jumlahnya 31. Nah, daerahnya hampir sama luasnya dengan 2 kerajaan yang dikalahkan Musa tadi. Jadi bayangkan luas itu dikuasai oleh 31 raja-raja. Nah, setelah ada beberapa ahli penggalian yang dilakukan, itu kerajaannya kecil-kecil. Bahkan disekatakan yang paling gede aja sekitar 80 km persegi. Oh, ini kurang perseginya nih. 80 km persegi. Jadi segede apa ya itu ya? Saya kurang mencari pembandingannya tuh. Mungkin segede sebuah kota ya. Jakarta aja mungkin kayaknya lebih gede ya Pak Jarwo ya. Ya, mungkin ya. Jakarta itu mungkin sekitar 30 km dari ininya. Ya mungkin 60 lah. Ya lebih besar dari Jakarta sedikit gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya jadi nggak besar gitu. Seperti kota-kota lah gitu ya. Tapi itu sebuah kerajaan, ada rajanya. Nah, di ayat 8 secara khusus agak panjang dicatat di situ ada keturunan disebut sebagai orang-orang Kanaan itu ya, itu negeri ayat 8 ya, negeri mereka mencakup pegunungan sekitar, dan di situ adalah negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, mereka ini adalah keturunan dari Ham. Itu anaknya Nuh yang dikutukkan, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham ini dikutuk, lalu kemudian inilah keturunannya disebut, itu ada referensinya ya, di Kejadian 9 dan Kejadian 10 ayat 15 sampai 18. Mereka tinggal di situ. Ya, tetapi yang disebut di sini ada 11 sebenarnya keturunan dari Ham ini, termasuk di dalamnya si Kanaan ini,
ada 11 suku yang disebut, tetapi ini disebut hanya beberapa di sini ya, kalau nggak salah cuman ada 6 apa kalau nggak salah. Nah, selebihnya kemana? Mereka mungkin bergabung dengan suku-suku yang lain sehingga tidak disebut. Ada juga yang dinyatakan begitu mereka mendengar orang Israel datang, mereka lari ke Afrika. Ya, sesudahnya memang diketahui bahwa keturunan Ham ini banyak bermigrasi ke daerah Afrika. Nah, banyaknya raja-raja di wilayah ini itu menunjukkan berapa suburnya tanah Kanaan ini. Ya, ini saya kembali lagi kepada sebentar ya, saya kembali lagi kepada ini mungkin yang lebih jelas lagi. Sebentar, kok jadi susah ya? Ouch. Nah ini ya, tadi ini Sungai Yordan ini tadi ya, yang sebelah timurnya ini yang dikalahkan oleh Musa dari wilayah Ruben sampai Manasye ini dari 2 raja tadi. Raja yang pertama sampai sini wilayahnya, lalu raja yang kedua dari sini sampai ke Gunung Hermon. Lalu inilah di selatan ini ya, yang di sebelah barat yang kemudian ditaklukkan oleh Yosua. Mereka masuk pertama-tama dari Yeriko, ya kota Yeriko ini, lalu kemudian ke Ai, lalu nanti mereka menaklukkan ke selatan. Ya, ini banyak sekali di sini beberapa daerah nanti disebutkan di situ yang tadi dibacakan oleh Ibu Sri raja-rajanya, tetapi kemudian mereka juga mengekspansi ke wilayah utara. Ya, di mana nanti beberapa raja-raja di sini bergabung lalu kemudian diserang oleh Yosua dan dikalahkan juga. Ya, jadi ada yang disebut ekspansi selatan dan ekspansi utara. Tapi wilayah ini memang inilah yang sebenarnya dijanjikan gitu ya. Tepi barat ini, ya, tepi barat Sungai Yordan ini. Dan ini daerah yang sangat subur. Terlihat dari banyaknya kerajaan-kerajaan itu. Ya, mereka terdiri dari gunung-gunung, lembah, hutan, sehingga mereka memang daerah yang sangat berlimpah buah-buahan dan hasil buminya. Ya, sehingga juga ternak juga banyak bisa berkembang biak dengan baik di sana. Nah, inilah wilayah yang direbut oleh Yosua. Nah, kalau kita perhatikan sebentar ya. Nah, ini ekspansi yang dilakukan oleh Yosua begini. Dia masuk dari Yeriko, lalu terjadi insiden di Ai, bagaimana dia dicederai ya oleh salah seorang pasukan yaitu Akhan. Kemudian bagaimana harus terjadi pertobatan pada waktu itu, dan kemudian kembali Yosua diteguhkan, lalu dari situ dia melakukan ekspansi ke selatan. Ya, dia mengalahkan banyak sekali kota-kota di sini, raja-raja kerajaan-kerajaan. Nah, memang tidak disebut semua perangnya. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 1 sampai 11, tidak semua kota itu disebut perangnya. Bagaimana mereka berperang di situ. Tetapi dari nama raja-raja itu Bapak Ibu bisa melihat ya, ada banyak sekali dan mungkin ada 1-2 yang berkesan. Ya, mungkin nanti bisa sharing mana yang paling berkesan. Lalu kemudian dari situ dia mengirim pasukan juga bersama-sama menuju utara dan menaklukkan utara ini. Nah, kalau nanti sesudah mulai pasal 13 itu ketika dibagi, maka kita bisa melihat pembagian yang terbanyak memang ada di wilayah barat ini. Ya, daerahnya sebentar ya, ini kok suka stuck gini. Nah, nih ya. Dibagi antara Simeon dan Efraim, Manasye. Manasye dibagi 2 ya, ada yang setengah di sebelah sini, ada yang sebelah di sebelah sini. Lalu kemudian ada Zebulon, Asher,
Naftali, dan sebagainya. Ya, sebelah sini cuma 3 suku. Nah, kira-kira ini yang ditaklukkan oleh Yosua. Oke, saya nggak akan detailkan lagi bagaimana peperangannya, tetapi di sini kita punya gambaran bagaimana tugas yang dilakukan oleh Yosua itu tidak main-main. Besar sekali, makanya perangnya cukup panjang. Makanya kemudian disebut bahwa kitab Yosua ini temanya adalah kemenangan, ya, kemenangan atas perang yang diperoleh melalui long obedience, ketaatan yang panjang. Jadi Yosua harus terus menjaga bagaimana hubungannya dengan Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan yang terkait dengan kemenangan untuk mengalahkan daerah-daerah itu. Ya, kita baca tentu beberapa kali kalau ada ketidaktaatan maka dia nggak akan bisa menang di beberapa daerah, dia mengalami itu. Ya, jadi dikembalikan lagi terus taat kepada Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan kemenangan sehingga mereka bisa menaklukkan seluruh daerah ini dan kelak membaginya menjadi tanah pusaka milik bangsa Israel. Nah, dari kisah di Yosua 12 ini, apa yang kita bisa belajar? Saya merefleksi beberapa hal. Yang pertama ayat 1-6 bagaimana Musa mengalahkan 2 kerajaan besar itu disebut sebagai strategi jitu yang di luar dugaan. Ya, tidak ada rencananya tadinya, tetapi bagaimana kemudian by chance dengan sebuah kesempatan Tuhan mengatakan taklukkan itu menjadi bagian, akhirnya itu disebut juga sebagai Trans Kanaan, ya. Kemudian dia juga dimasukkan di dalam wilayah perjanjian itu, Kanaan itu. Dan bagaimana tangan Tuhan memimpin melampaui yang dipikirkan. Ya, pada saat itu mungkin Musa tidak terpikir mereka semua menuju ke barat, ya, barat Sungai Yordan itu, ke wilayah barat itu. Tetapi Tuhan membuka wilayah ini dan menjadikannya juga milik mereka, bagian mereka. Dan kemudian kepemimpinan Yosua dinyatakan berhasil, ya, sukses, gitu ya. Karena apa? Karena ketaatannya pada Allah. Walaupun ada ujian di sana sini, termasuk yang terbesar di Ai pada waktu itu. Ai itu sebuah ujian yang sangat memalukan. Karena Ai itu kecil sekali dibanding dengan yang lain-lain. Dan setelah mereka habis mengalahkan Yeriko yang begitu kuat dan besar. Makanya mereka pikir, Ai aja bisalah gitu ya. Tapi bagaimana ketidaktaatan membawa mereka pada kegagalan. Ketika mereka harus mengalami pertobatan lagi, maka Tuhan memulihkan dan memberi mereka kemenangan. Tetapi at the end, Yosua dinilai berhasil, ya, menjadi suksesornya Musa, menjadi penerus dari Musa, membawa stabilitas, ya, umat Israel masuk ke tanah perjanjian tanpa gejolak dan membagi milik pusaka dengan begitu baik. Masalah tantangan yang besar dan yang kecil bisa dilaluinya bersama dengan Allah. Dan bagaimana kebergantungan Yosua pada Allah menjadi teladan yang baik. Sedikitnya di dalam kitab Yosua ini ada 8 kali Tuhan meneguhkan Yosua dengan janji dan penyertaannya. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku akan menyertai engkau. Ya, maju. Aku sudah menyerahkan mereka ke tanganmu. Berulang kali Tuhan memberi peneguhan itu kepada Yosua. Saya rasa sebagai orang muda di bawah bayang-bayang Musa yang besar gitu ya, Musa yang ratus tahun membawa bangsa Israel gitu ya masuk ke tanah perjanjian, siapa yang nggak kecil hati gitu ya. Tapi bagaimana peneguhan dan kebergantungan Yosua pada Tuhan menjadi bukti bahwa Yosua bisa menutup dengan baik perjuangannya itu. Ya, pasal 1-11 itu adalah war-nya. Ya, kemudian setelah itu pasal 13 pembagiannya. Nah, di dalam war-nya itulah Yosua membuktikan bagaimana Tuhan layak dipercaya dan Tuhan menjadi satu-satunya tempat kebergantungannya. Nah, seringkali bagi saya pribadi ya, saya merefleksi seringkali kita di dalam
banyak hal, pekerjaan, kehidupan gitu ya. Seperti Yosua, kita menghadapi juga peperangan-peperangan. Mungkin kita menghadapi juga battle terhadap diri kita sendiri. Itu kan ada orang bijak yang mengatakan peperangan terbesar adalah peperangan melawan diri sendiri, bukan? Nah, itu seringkali hanya bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan perjalanan hidup saya juga menjadi bukti sebetulnya bagaimana hanya Tuhan saja yang menolong. Melampaui peperangan-peperangan itu. Peperangan iman terutama ya. Mungkin kita tidak melakukan peperangan fisik lagi seperti Yosua, tetapi peperangan iman. Nah, saya rindu sekali, saya pun hidup saya di akhir, saya bisa seperti Yosua, bisa dinyatakan berhasil, bukan dalam kacamata manusia, tetapi kacamata Tuhan. Saya berhasil melampaui peperangan-peperangan saya yang kecil, dan banyak itu dalam hidup saya, gitu ya. Dan saya meniru teladan iman dari banyak orang-orang besar yang mendahului saya, termasuk mungkin dari orang tua saya, dari kakak-kakak pembina dan kakak-kakak rohani saya, gitu ya. Bagaimana saya bisa mewarisinya itu juga dan menjadi bekal bagi saya menjalani peperangan sehari-hari saya. Itu sehingga pada akhirnya kebergantungan pada Tuhan dan janji Tuhan yang menyertai membuat kita berhasil melampaui itu semua sampai pada akhirnya. Kira-kira itu refleksi saya dari Yosua 12 yang kelihatannya sederhana tetapi buat saya tidak sederhana dan menjadi sebuah peringatan tapi sekaligus dorongan buat saya. Bagaimana perjalanan iman seseorang dan itu juga saya tentunya gitu ya pada akhirnya. Dan kalau nanti pada pasal 24 bisa diteguhkan ulang melihat ke belakang ya, Yosua melihat ke belakang dan mengatakan aku dan seisi rumahku hidup beribadah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. And my life has proved it, gitu ya. Hidup saya telah membuktikannya. Saya berharap nanti di akhir saya bisa juga seperti Yosua ini. Dan saya berharap Bapak Ibu juga demikian. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa materi yang dibahas kita sepertinya sangat sederhana, menyebutkan nama-nama luasan daerah. Tapi saya nggak pernah berpikir bagaimana nanti akan menguraikannya. Saudara Kaisa mencoba menguraikan sekomprehensif mungkin, dan itu yang kita dapat. Refleksi-refleksinya juga semoga lebih menginspirasi kita. Mari, seandainya ada yang ingin berdiskusi, ingin memperoleh hal yang lebih jelas lagi, atau menambahkan sesuatu yang memperkaya, seperti yang diundangkan Kak Ita tadi ke kita, untuk bisa berbagi, mari saya persilakan.